Welcome to our channel. Lumrah sudah kita mendengar warga plus 62 yang mewakili sebutan untuk masyarakat Indonesia. Ya, kode telepon ini seakan menjadi identitas bangsa dalam konteks kekinian. Entah tujuannya hanya sekadar bercanda atau tidak, tapi tahukah kalian, plus 62 hanyalah julukan yang muncul belakangan. Dan lagian Indonesia punya banyak julukan yang diberikan oleh dunia. Apa saja? Berikut ini daftarnya untuk kalian. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Paru-paru dunia. Julukan Indonesia sebagai paru-paru dunia sepertinya sudah tidak asing lagi buat kalian. Alasannya pun dijamin sudah sangat familiar di telinga. Ya, apalagi kalau bukan soal peran hutan Indonesia dalam menyumbangkan oksigen kepada dunia. Sebagaimana fungsi paru-paru yang menjadi kontrol sirkulasi pernapasan, hutan di Indonesia disinyalir sebagai pemegang kontrol kehidupan dunia. Faktanya, hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan misalnya mampu menstabilkan iklim dunia dengan cara menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Namun sangat disayangkan karena belakangan hutan semakin terancam oleh perubahan iklim dan eksploitasi deforestasi. Melalui studi gabungan yang dipimpin oleh para ilmuwan dari University of Leeds menemukan bahwa hutan hujan tropis di seluruh dunia telah kehilangan kemampuan mereka untuk menyerap karbon. Dikutip dari National Geographic, diketahui bahwa hutan tropis kini mengambil karbon dioksida lebih sedikit dari sebelumnya pada tahun 1990-an. Macan Asia yang tertidur. Istilah The Asian Tiger atau jika diterjemahkan berbunyi para macan Asia sempat booming di awal tahun 90-an dan disematkan ke sejumlah negara industri di kawasan Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand yang mengikuti sejak Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang yang telah lebih dahulu didapuk sebagai negara maju. Dan sebagaimana yang kita pelajari dalam buku sejarah, Indonesia pun masuk dalam lingkaran macan Asia tersebut. Ya, dalam rentan 1980 sampai 1990, Indonesia sangat disegani oleh negara-negara lain, bukan hanya di Asia Tenggara, melainkan kawasan Asia Pasifik. Hal ini tidak terlepas dari beberapa aspek seperti ekonomi, kekuatan militer, keikutsertaan dalam misi pembebasan sandera hingga turut dalam misi perdamaian persatuan bangsa-bangsa atau PBB di berbagai negara berkonflik yang dinamai kontingen Garuda. Namun julukan itu mulai berubah menjadi macan Asia yang tertidur. Disinyalir sejak reformasi Indonesia memasuki fase pendewasaan politik yang mengharuskan bangsa ini kembali meniti dan menata diri, termasuk soal militer yang begitu dikdaya di masa Orde Baru harus kembali pada khitahnya. Negeri Seribu Pulau. Bisakah kalian menebak ada berapa jumlah pulau di Indonesia? Ya, di luar dari 5 pulau besar yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Indonesia memiliki ribuan pulau dan karena itu julukan Thousand Island alias negeri 1000 pulau disematkan kepadanya. Oh ya, saking banyaknya pulau di Indonesia, tidak ada yang tahu berapa jumlah pastinya. Secara ada banyak pulau di mana sebagiannya belum termasuk yang tidak berpenghuni dan tidak diberi nama. Namun berdasarkan data yang ada,
Jumlah pulau di Indonesia menurut BPS tahun 2017 yang dirilis tahun 2018, baik yang besar maupun yang kecil, mencapai 16.000. Padahal berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum tahun 2016, Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau, yang dimana 16.056 pulau telah memiliki nama baku di PBB. Ya, tidak salah lagi, itu artinya Indonesia kehilangan 1.448 pulau dalam rentan waktu setahun. Negeri Seribu Candi. Sebelum berwujud republik, dahulunya Indonesia mengandalkan kerajaan sebagai sistem pemerintahan. Nah, hadirnya candi yang masih ada sampai hari ini menjadi salah satu bukti kuat betapa pernah ada beberapa kerajaan yang berjaya di masa lalu. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan sejumlah nama candi seperti Candi Borobudur, Prambanan, Panataran, dan lainnya yang ada di Pulau Jawa. Belum lagi yang ada di pulau lainnya seperti Candi Muara Takus yang ada di Sumatera, Candi Gunung Kawi yang ada di Bali, dan masih banyak lagi. Ya, sedikit nama di atas hanyalah contoh kecil sebab faktanya ada banyak candi di Indonesia yang membuatnya mendapat julukan Negeri Seribu Candi. Ternyata pemberian julukan ini bermula ketika Candi Borobudur terpilih sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Lalu, apakah benar jumlah candi di Indonesia ada 1.000 jumlahnya? Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, tidak dapat ditentukan jumlah candi secara pasti di Indonesia. Namun bisa dipastikan bahwa Indonesia punya lebih dari 1.000 candi yang tersebar di berbagai kawasan Nusantara. Heaven Earth. Seperti namanya, Heaven Earth berarti bumi surga, yang sebagaimana telah diterjemahkan, kekayaan alam menjadi faktor terkuat mengapa Indonesia sampai mendapatkan julukan surga dari dunia. Jika masih ragu, kalian masih bisa mengingat betapa Pulau Dewata Bali dan keindahan Raja Ampat begitu punya tempat khusus di kepala para traveler dunia. Selanjutnya, jika ditanya tentang penghasil emas terbesar di dunia, maka Freeport yang ada di tanah Papua adalah jawabannya. Ini belum termasuk keberagaman flora dan fauna, peninggalan bersejarah, serta keramahan penduduknya. Bisa dibilang bahwa Indonesia adalah kawasan yang istimewa dan mengantrenya pemodal asing yang turut serta dalam sistem ekonomi di negara ini menjadi bukti nyata dari pernyataan tersebut. Cina dan Jepang pernah berebut proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di awal tahun 2017 lalu. Begitupun keinginan putra mahkota Abu Dhabi berinvestasi di salah satu pulau di Indonesia, membuktikan betapa surganya bumi ini. Zamrud Khatulistiwa. Berdasarkan letak astronomi, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini artinya secara otomatis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang dilalui garis khatulistiwa, di mana kota Pontianak, Kalimantan Barat adalah wilayah yang dimaksud. Nah, sampai di sini kita sudah paham kan maksud dari kata khatulistiwa itu? Lalu, apa makna dari kata zamrud? Faktanya, zamrud di sini mengarah pada batu permata dengan warna khas hijau. Jadi dapat disimpulkan bahwa zamrud khatulistiwa mewakili Indonesia yang jika dilihat dari udara terlihat hijau bak zamrud, karena setiap gugusan terhampar pepohonan yang menyejukkan mata. Namun pertanyaan mengenai bertahannya julukan tersebut masih menjadi momok tersendiri, mengingat bahwa hutan adalah roh dari zamrud khatulistiwa.
Dan semua kemungkinan kita kembalikan ke kemampuan manusia menjaga hutan Indonesia. Negara mega biodiversitas. Telah dibahas sebelumnya, kepulauan Indonesia yang membentang hijau dilihat dari udara. Ada pula julukan surga bumi yang mewakili kapasitas sumber daya alam yang melimpah. Nah, karena itu tidak salah jika pada akhirnya julukan negara mega biodiversitas juga dianugerahkan kepada Indonesia. Bagaimana tidak, dengan gugusan pulau ditambah bentangan alam Indonesia mengikuti garis Wallacea, garis Weber, dan garis Lydekker, seolah menjadi penjelas yang baik untuk menjawab poin ini. Sekadar untuk diketahui, mega biodiversitas mengarahkan kepada penyebutan untuk sebuah kawasan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Mengacu kepada hal tersebut, dilansir dari www.indonesia.go.id, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Mulai dari ekosistem, jenis, dan genetika, tidak terkecuali pula perihal upaya pemanfaatan dan perlindungannya. Itulah tadi julukan Indonesia di mata dunia. Nah, kalau menurut kalian, julukan manakah yang paling mewakili Indonesia hari ini?